Di sebuah desa kecil bernama Kertajaya, hiduplah seorang ustadz bernama Pak Ustadz Rahmat. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan disegani. Bersama istrinya, Bu Siti, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Ilham. Ilham adalah anak yang baik, rajin mengaji, dan sangat penurut. Namun, ada sesuatu yang berbeda darinya. Sejak kecil, ia selalu merasa takut pada dirinya sendiri. Seringkali ia bermimpi buruk tentang dirinya yang berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Setiap kali ia mencoba menceritakan mimpinya pada orang tuanya, mereka hanya menganggap itu sebagai mimpi anak-anak biasa. Namun sebuah kejadian aneh terjadi di malam bulan purnama. Malam itu, Ilham tertidur lebih awal dari biasanya. Tapi menjelang tengah malam, tiba-tiba terdengar suara desisan dari dalam kamarnya. Bu Siti yang sedang tidur di sebelahnya terbangun dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tubuh kecil Ilham menggeliat, kulitnya mulai berubah menjadi sisik berwarna coklat kekuningan, tangannya perlahan menyusut dan kakinya melebur menjadi satu. Dalam hitungan detik, anaknya telah berubah menjadi seekor ular piton raksasa yang memenuhi seluruh kamar. Bu Siti menjerit sekuat tenaga, membuat Pak Ustadz Rahmat terbangun dan berlari masuk ke kamar. Mata mereka terpaku pada sosok piton besar yang melingkar di lantai, dengan sepasang mata yang masih mencerminkan tatapan seorang anak kecil, tatapan Ilham. Pak Ustadz segera beristighfar, berusaha menenangkan istrinya yang menangis ketakutan. Ular piton itu tidak menyerang, hanya diam menatap orang tuanya dengan sorot mata sedih. Malam itu Pak Ustadz Rahmat menghubungi seorang guru spiritual bernama Kiai Hamzah, seorang ulama tua yang memahami ilmu-ilmu gaib. Saat Kiai Hamzah tiba, ia hanya menatap Ilham yang sudah berubah menjadi piton dan menghela napas panjang. Sudah waktunya rahasia ini terungkap, kata Kiai Hamzah. Pak Ustadz Rahmat kebingungan. Rahasia apa, Kiai? Kiai Hamzah memandang ular piton itu dengan penuh iba. Ilham bukan anak biasa. Ia adalah titisan dari makhluk yang telah dikutuk sejak zaman dahulu. Keturunan dari Raja Ular yang pernah bersumpah akan lahir kembali dalam wujud manusia. Dan kini, waktunya telah tiba. Pak Ustadz dan Bu Siti terkejut. Mereka tidak pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Tapi dia anak kami, bagaimana mungkin? Seru Bu Siti sambil menangis. Kiai Hamzah mengangguk pelan. Kalian memang merawatnya sebagai anak, tapi takdirnya lebih besar dari yang kalian duga. Ilham dalam wujud piton raksasa, mendesis pelan. Seolah memahami kata-kata Kiai Hamzah, air mata menetes dari matanya yang bersisik. Aku tidak ingin menjadi monster, Ayah. Ibu. Suara itu terdengar di dalam benak mereka. Bu Siti menangis semakin deras, sementara Pak Ustadz Rahmat menggenggam tasbihnya erat. Kiai Hamzah lalu berkata, masih ada cara untuk menyelamatkannya, tapi ini bukan jalan yang mudah. Kalian harus memilih, apakah Ilham tetap menjadi manusia dengan resiko jiwanya tak stabil, atau menerima takdirnya sebagai Raja Ular yang baru. Pak Ustadz dan Bu Siti saling berpandangan. Mereka dihadapkan pada pilihan yang sangat berat. Apa yang akan mereka pilih? Akankah Ilham tetap menjadi manusia, ataukah ia harus menerima takdirnya sebagai penguasa dunia ular? Pak Ustadz Rahmat terdiam lama. Tasbih di tangannya terus berputar, sementara Bu Siti menunduk dengan air mata yang tak kunjung berhenti. Di hadapan mereka, Ilham, anak mereka, sekarang dalam wujud seekor ular piton raksasa, tubuhnya berkilauan di bawah cahaya lampu minyak. Kiai, apakah tidak ada cara lain? Tanya Pak Ustadz dengan suara berat. Kiai Hamzah menggeleng. Jika kau memaksanya tetap menjadi manusia, kekuatan yang ada dalam dirinya akan terus bertentangan dengan jiwanya. Ia akan hidup dalam penderitaan dan mungkin suatu hari nanti ia akan kehilangan kendali. Tapi jika ia menerima takdirnya sebagai Raja Ular, ia akan meninggalkan dunia manusia selamanya. Bu Siti menjerit. Aku tidak bisa kehilangan anakku, Kiai. Tidak bisa. Ilham, dalam wujud piton, hanya bisa menatap ibunya dengan mata penuh kesedihan. Ibu, Ayah, aku tidak ingin menjadi beban. Pak Ustadz menutup mata. Hatinya berperang antara keimanan dan cinta seorang ayah. Namun akhirnya ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika ini takdir Ilham, aku hanya ingin ia bahagia. Jika harus menjadi Raja Ular, aku ingin tahu, apakah ia masih bisa mengingat kami? Kiai Hamzah tersenyum samar. Kasih sayang sejati tidak akan terhapus oleh takdir. Ia akan selalu mengingat kalian, meskipun dunia yang ia tempati berbeda. Malam semakin larut. Angin berembus dingin dan langit tampak lebih gelap dari biasanya. Di halaman rumah, Kiai Hamzah mulai melantunkan doa-doa, mengiringi Ilham yang perlahan menggeliat. Tubuhnya mulai bersinar kehijauan, tanda bahwa ia mulai menerima takdirnya.
Bu Siti memeluk tubuh piton besar itu, menangis sejadi-jadinya. Ilham, jangan lupakan kami. Ilham menyentuhkan kepalanya ke tangan ibunya yang gemetar, seolah mencoba menghiburnya. Pak Ustadz Rahmat menunduk, berusaha menahan air matanya. Jadilah pemimpin yang baik di dunia barumu, nak. Seketika sebuah cahaya terang muncul. Dalam sinar itu, Ilham perlahan menghilang. Tubuhnya melebur dengan angin malam. Suara desisan terakhir terdengar sebelum semuanya kembali sunyi. Pak Ustadz dan Bu Siti hanya bisa berlutut, merasakan kehilangan yang begitu dalam. Anak mereka telah pergi. Sejak malam itu, Ilham tidak pernah kembali. Namun, ada keajaiban yang terjadi di desa Kertajaya. Setiap malam purnama, sebuah ular piton raksasa sering terlihat di sekitar sungai, seolah mengawasi desa. Anehnya, ia tidak pernah menyerang manusia. Pak Ustadz Rahmat dan Bu Siti selalu datang ke tepi sungai, menatap siluet besar yang melingkar di sana. Mereka tahu, Ilham masih mengingat mereka. Waktu berlalu, Pak Ustadz Rahmat dan Bu Siti tetap menjalani hidup mereka, meski hati mereka selalu dihantui rasa rindu kepada Ilham. Setiap malam purnama, mereka berharap bisa melihat sosok piton raksasa di tepi sungai, meskipun hanya sekilas. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang, Pak Ustadz bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Ilham berdiri di sebuah tempat yang asing. Hutan lebat dengan pohon-pohon raksasa menjulang tinggi. Namun, Ilham tidak lagi terlihat seperti bocah kecil. Ia sudah tumbuh menjadi seorang pemuda dengan pakaian putih dan sorot mata yang lebih tajam. Ayah, ibu, aku baik-baik saja. Suara Ilham terdengar lembut namun jelas. Aku sekarang telah menerima takdirku. Aku tidak lagi takut pada diriku sendiri. Pak Ustadz ingin mendekati Ilham, tapi tiba-tiba muncul sosok ular raksasa berwarna keemasan di belakang putranya. Ular itu membungkukkan kepalanya dengan penuh hormat, seolah mengakui Ilham sebagai pemimpinnya. Aku adalah Raja Ular sekarang, ayah, tapi aku tetaplah Ilham, anak kalian. Pak Ustadz terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Ketika ia menceritakan mimpinya kepada Bu Siti, sang istri pun menangis bahagia. Itu berarti Ilham tidak menderita, dia telah menemukan jalannya sendiri. Sejak malam itu, desa Kertajaya mengalami banyak keajaiban. Panen mereka selalu melimpah, sungai tetap jernih, dan tidak pernah ada gangguan dari binatang buas. Penduduk desa percaya bahwa semua itu terjadi karena perlindungan dari Ilham, sang Raja Ular. Pak Ustadz dan Bu Siti semakin yakin bahwa putra mereka masih menjaga mereka, meskipun dari dunia yang berbeda. Mereka tidak lagi menangisi kepergian Ilham, melainkan mendoakannya setiap hari, berharap ia selalu berada dalam lindungan Allah. Di malam-malam tertentu, beberapa penduduk desa bersumpah pernah melihat siluet seekor ular besar di hutan dekat sungai. Namun, tak seorang pun merasa takut. Sebaliknya, mereka justru merasa damai, seolah tahu bahwa keberadaan makhluk itu adalah tanda bahwa mereka selalu dilindungi. Tahun demi tahun berlalu, Pak Ustadz Rahmat dan Bu Siti semakin menua, tetapi hati mereka tetap penuh kerinduan pada Ilham. Meskipun mereka tahu putra mereka kini hidup di dunia lain, harapan untuk bertemu lagi tidak pernah pudar. Suatu malam, ketika hujan rintik-rintik membasahi desa, seorang pemuda asing datang ke masjid tempat Pak Ustadz biasa mengajar. Pemuda itu memiliki wajah yang teduh, sorot mata yang tajam, dan suara yang lembut saat menyapa. Assalamualaikum, Ustadz. Pak Ustadz menoleh dan membalas salamnya. Ada sesuatu yang aneh dalam diri pemuda itu, sesuatu yang mengingatkannya pada seseorang yang sangat ia rindukan. Siapa namamu? Pemuda itu tersenyum tipis sebelum menjawab. Namaku, Ilham. Hati Pak Ustadz bergetar. Ia menatap pemuda itu lebih lama, memperhatikan setiap lekuk wajahnya, setiap gerakan tubuhnya. Ada kemiripan yang begitu kuat dengan anaknya yang telah lama pergi. Ilham, dari mana asalmu? Pemuda itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menundukkan kepala sejenak, lalu berkata dengan nada penuh makna. Aku datang untuk melihat ayah dan ibu. Pak Ustadz Rahmat hampir tidak bisa berkata-kata. Ia segera membawa pemuda itu ke rumahnya, di mana Bu Siti sedang menyiapkan teh hangat. Saat melihat tamu yang dibawa suaminya, Bu Siti pun membeku. Air mata langsung mengalir dari matanya. Ilham, suaranya bergetar. Pemuda itu mengangguk, tersenyum dengan lembut. Ibu. Bu Siti langsung memeluknya erat, menangis dalam kebahagiaan dan kebingungan. Tubuh pemuda itu hangat nyata, tidak seperti ilusi atau mimpi. Pak Ustadz Rahmat masih sulit mempercayai apa yang terjadi di depan matanya. Bagaimana mungkin? Bukankah kau telah... Ilham meletakkan tangannya di atas tangan ayahnya. Aku telah lama menjalani takdirku di dunia lain, tapi Allah mengizinkanku kembali, meski hanya untuk sementara. Pak Ustadz Rahmat dan Bu Siti semakin terharu. Apakah kau akan pergi lagi?
Tanya Bu Siti dengan suara penuh harap. Ilham mengangguk pelan. Aku tidak bisa tinggal selamanya, Ibu. Aku kini memiliki tanggung jawab besar. Tapi aku ingin memastikan bahwa ayah dan ibu baik-baik saja sebelum aku kembali. Malam itu mereka berbincang panjang. Ilham menceritakan kehidupannya sebagai Raja Ular, bagaimana ia kini menjadi pelindung dunia gaib, menjaga keseimbangan antara manusia dan makhluk-makhluk tak kasat mata. Namun, fajar tak bisa dihindari. Saat matahari mulai muncul di ufuk timur, Ilham berdiri di depan rumahnya, menatap kedua orang tuanya dengan senyum lembut. Aku harus pergi, ayah, ibu, tapi jangan pernah khawatir. Aku selalu ada di dekat kalian. Seketika angin berhembus kencang. Tubuh Ilham mulai memudar, berubah menjadi cahaya keemasan yang perlahan-lahan menghilang ke langit pagi. Pak Ustadz dan Bu Siti hanya bisa menatap kepergiannya dengan air mata yang jatuh perlahan. Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan dan keikhlasan. Mereka tahu Ilham tidak benar-benar pergi. Ia akan selalu ada, menjaga mereka, menjaga desa, dan menjaga keseimbangan dunia ini. Sejak hari itu, Pak Ustadz Rahmat dan Bu Siti hidup dengan hati yang lebih tenang. Mereka tidak lagi merasa kehilangan, karena mereka tahu bahwa Ilham selalu mengawasi mereka. Dan setiap malam purnama, di tepi sungai, beberapa penduduk desa sering melihat sosok piton raksasa dengan sisik berkilauan. Ia tidak pernah mengganggu siapapun, hanya diam di sana, seolah memastikan bahwa semua dalam keadaan baik. Ilham, sang Raja Ular, tetaplah pelindung mereka. Dan desa Kertajaya terus hidup dalam kedamaian. Pak Ustadz Rahmat dan Bu Siti kini telah menua, tetapi semangat mereka tetap kuat. Mereka terus mengajar dan membimbing penduduk desa, sementara legenda tentang Ilham, sang Raja Ular, tetap diceritakan dari mulut ke mulut. Namun, takdir masih menyimpan kejutan. Suatu hari, seorang anak laki-laki yatim piatu bernama Aksa datang ke masjid tempat Pak Ustadz mengajar. Anak itu berbeda dari yang lain, ia memiliki tatapan yang tajam, sikap yang tenang, dan ada sesuatu dalam dirinya yang terasa familiar bagi Pak Ustadz. Ustadz, bolehkah aku belajar di sini? Tanya Aksa dengan suara lirih. Pak Ustadz tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, nak. Semua anak di sini berhak belajar. Hari demi hari, Aksa menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa untuk anak seusianya. Ia cepat memahami ajaran agama, memiliki hafalan yang kuat, dan yang paling mengejutkan, ia tidak pernah merasa takut pada ular. Bahkan beberapa kali penduduk desa melihat ular-ular kecil mendekatinya tanpa rasa takut, seolah-olah mereka mengenalinya. Bu Siti mulai menyadari sesuatu. Suatu malam ia berkata kepada suaminya, Rahmat, apakah kau merasa ada sesuatu yang berbeda dengan anak itu? Pak Ustadz terdiam sejenak sebelum menjawab. Ya, dia mengingatkanku pada seseorang. Mereka berdua menatap langit malam, di mana bulan purnama bersinar terang. Di kejauhan terdengar suara desisan lembut dari hutan. Apakah mungkin Ilham telah meninggalkan jejak takdirnya kepada anak ini? Pada suatu malam purnama, Aksa menghilang dari desa. Semua orang panik mencarinya, tetapi tidak ada yang bisa menemukan jejaknya. Pak Ustadz Rahmat dan Bu Siti merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Mereka berjalan ke tepi sungai, tempat di mana Ilham biasa muncul dalam wujud piton raksasa. Di sana, mereka melihat Aksa berdiri diam, menatap ke dalam air. Aksa, seru Bu Siti. Anak itu menoleh dengan ekspresi tenang. Ustadz, ibu aku mengerti sekarang. Pak Ustadz melangkah mendekat. Apa yang kau mengerti, nak? Aksa tersenyum kecil. Aku tahu siapa aku sebenarnya. Aku telah dipanggil oleh Ilham. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Dari dalam sungai, muncul bayangan besar, seekor ular piton raksasa dengan sisik berkilauan. Itu adalah Ilham. Ayah, ibu, aku datang bukan untuk mengambilnya, tetapi untuk membimbingnya. Pak Ustadz dan Bu Siti menatapnya dengan penuh haru. Ilham masih ada, masih menjaga mereka, dan kini ia telah menemukan pewaris yang akan meneruskan takdirnya. Aksa menatap ular raksasa itu dengan penuh keyakinan. Aku akan belajar, Kak Ilham. Aku akan menjaga keseimbangan seperti yang kau lakukan. Ilham mengangguk, lalu tubuhnya perlahan menghilang kembali ke dalam kegelapan malam. Pak Ustadz dan Bu Siti tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah legenda baru tentang seorang anak yang akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata. Sejak malam pertemuannya dengan Ilham, Aksa mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib di sekitarnya, memahami bahasa alam, dan bahkan bermimpi tentang kehidupan di dunia para ular. Pak Ustadz Rahmat dan Bu Siti semakin yakin bahwa Aksa telah dipilih sebagai penerus takdir Ilham.
Namun dengan kekuatan yang melengkit dalam dirinya, Aksa juga menghadapi ujian besar. Suatu malam, desa Kertajaya mengalami kejadian aneh. Hewan-hewan di hutan tiba-tiba berlarian keluar. Burung-burung terbang gelisah dan air sungai bergetar seolah ada sesuatu yang besar mendekat. Dari dalam hutan terdengar suara geraman rendah yang bukan berasal dari ular, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan menakutkan. Penduduk desa ketakutan, sementara Pak Ustadz segera mencari Aksa. Namun sebelum ia sempat menemukan anak itu, Aksa sudah berdiri di tepi hutan, menatap tajam ke dalam kegelapan. "Mereka datang," bisiknya. Pak Ustadz merasakan hawa dingin yang merayap di kulitnya. "Siapa yang datang, Nak?" Aksa menatapnya dengan sorot mata yang tidak biasa. Musuh lama, makhluk yang dulu dikalahkan oleh Ilham, mereka ingin merebut kembali kekuasaan. Dari dalam hutan, dua pasang mata merah menyala muncul, diikuti oleh sosok ular hitam sebesar pohon kelapa dengan sisik berkilauan seperti baja. "Pewaris Raja Ular, apakah kau sudah siap menghadapi kami?" Suara serak dan dalam bergema di udara. Aksa menegakkan tubuhnya, dan tiba-tiba dari balik punggungnya muncul bayangan ular berwarna emas, seolah roh Ilham hadir untuk melindunginya. "Jika kalian datang untuk mengganggu keseimbangan, aku tidak akan membiarkan kalian," seru Aksa. Pak Ustadz dan penduduk desa hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Ini bukan lagi pertarungan manusia biasa. Ini adalah perang antara kekuatan lama yang telah lama tersembunyi dalam bayang-bayang. Malam itu, takdir Aksa sebagai penerus Ilham benar-benar dimulai. Aksa tidak tahu bagaimana ia bisa menghadapi makhluk sekuat itu, tetapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa ia tidak sendiri. Tiba-tiba, dari dalam hutan, muncul ular-ular lain, para pengikut Ilham. Mereka melingkari Aksa, menatapnya dengan penuh hormat, seolah menunggu perintahnya. "Jangan takut, Aksa. Percayalah pada dirimu sendiri," suara Ilham berbisik di benaknya. Aksa menutup mata sejenak, menarik napas dalam, lalu membuka matanya kembali dengan penuh keyakinan. "Aku adalah pewaris Raja Ular. Aku tidak akan mundur." Ular hitam raksasa itu mengeluarkan suara geraman keras dan langsung melesat menyerang. Namun sebelum bisa menyentuh Aksa, sebuah cahaya keemasan muncul dari tubuh anak itu. Seketika, ular hitam itu berhenti, tubuhnya bergetar. "Tidak, ini tidak mungkin. Kau telah membangkitkan kekuatan leluhur." Aksa tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tetapi ia bisa merasakan kekuatan Ilham mengalir dalam dirinya. Dengan satu gerakan tangan, cahaya emas itu menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap, ular hitam itu menghilang, terserap ke dalam kehampaan. Suasana hutan kembali tenang. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam dalam ketakjuban. Aksa menatap tangannya sendiri, masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Ustadz berjalan mendekatinya dan meletakkan tangan di bahunya. "Kau telah ditakdirkan untuk ini, Nak, dan kau telah membuktikan bahwa kau pantas menjadi penerus Ilham." Aksa tersenyum kecil. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Sejak malam itu, Aksa tidak lagi sekadar anak yatim piatu yang mencari tempat di dunia. Ia kini dikenal sebagai pelindung desa Kertajaya, penerus sang Raja Ular yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib. Pak Ustadz Rahmat dan Bu Siti merasa bangga, meskipun di hati mereka masih tersimpan rindu yang tak pernah padam untuk Ilham. Namun, mereka tahu bahwa Ilham tidak pernah benar-benar pergi. Ia selalu ada, dalam doa, dalam cahaya bulan, dan dalam sosok Aksa yang kini meneruskan warisannya. Masyarakat desa pun hidup dalam ketenangan, dengan keyakinan bahwa mereka selalu dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Dan setiap malam purnama, di tepi sungai, masih sering terlihat siluet seekor ular piton raksasa dengan sisik berkilauan. Sebagian orang percaya bahwa itu hanyalah bayangan. Sebagian lagi yakin bahwa itu adalah Ilham, yang masih mengawasi desanya dengan penuh kasih sayang. Namun satu hal yang pasti, legenda sang Raja Ular akan terus hidup, diwariskan dari generasi ke generasi selamanya.